Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita malam hari ini kita sebutnya talk show ya. Jadi nggak ada presentasi, ya ada saya ya dikit aja. Setelah itu kita tanya jawab. Jadi teman-teman mau nanya apa saja ya, mau pola hidup sehat, mau dari Bu Sinta kesembuhan holistik, pesan cinta dari Tuhan, kalau sakit ini gimana, mau nanya soal gizi, ya kebetulan saya, ya nggak kebetulan ya, kuliahnya di IPB di Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi. Jadi ya kalau soal gizi, soal makanan, soal antioksidan, ya memang belajar itu ya. Bu Sinta juga sudah bertahun-tahun ya menangani kesembuhan holistik dan kita setiap bulan ya udah hampir 4 tahun ini ya itu ada camp kesembuhan holistik dengan menangani banyak orang, ya tentu kita diperkaya dengan pengalaman ya. Oke, sebelum mulai talk show tanya jawabnya, saya kasih pendahuluan singkat ya. Saya mau sharing yang juga Bu Sinta sering sharingkan ya, yang namanya kesembuhan holistik. Tapi singkat banget ya. Atau malam ini saya berikan istilah kesembuhan alternatif gitu ya, atau kesembuhan holistik. Yang pasti pendekatannya bahwa manusia itu ya ini ada beberapa versi ya. Misalnya manusia itu dikotomi, jadi jiwa dan tubuh, di mana roh dan jiwa itu menjadi satu, tak terpisahkan. Tapi juga ada pendekatan yang namanya trikotomi. Jadi manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu bagian hati nurani terdalam atau rohnya manusia yang nanti kalau mati kembali ke Tuhan. Ya tentu kalau yang kepercayaan tertentu ya bisa ke Tuhan, bisa ke neraka gitu ya. Yang lain ya rohnya muter-muter dulu dan seterusnya. Tapi itulah yang kekal. Nah, jiwa itu ya banyak hal yang susah memang dipisahkan dengan roh. Tapi kalau roh itu adalah nyawa, maka jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, yang sering kita lihat itu tubuh. Tubuh ini bungkusnya jiwa. Maka dalam konsep kesembuhan holistik, kalau ada masalah di tubuh, maka kita bisa kesembuhan itu berangkat dari mana saja. Misalnya jiwa, karena memang tubuh ini bungkusnya jiwa. Ketika jiwa bermasalah, misalnya jiwanya, mentalnya, perasaannya merasa hidup ini berat, tanggung jawabnya terlalu berat, maka badan nggak kuat membungkusnya, lalu sakit. Atau mau kesembuhan dari roh, ya kalau roh kita berjumpa dengan roh Tuhan, dengan kata lain Tuhan hadir di dalam roh kita, bahkan juga hadir di pikiran jiwa perasaan kita, lalu menembus keluar bahkan tubuh kita pun merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan kan maha penyembuh. Bukan dogma, bukan konsep, bukan teologi, dia pribadi yang menyembuhkan. Maka tentu ya tubuh ini bisa sembuh oleh kehadiran Tuhan. Nah tentu tidak sesederhana ini sehingga butuh bersesi-sesi menjelaskan mengenai areal-areal manusia ini. Dan ketika berbicara mengenai hal ini, tentu akan nyerempet-nyerempet ke keyakinan, di mana kita belajar dewasa untuk tetap bersahabat ketika kita berbeda keyakinan. Ya. Nah, ketika berbicara kesembuhan alternatif, maka ada yang namanya level kesembuhan menurut Dietrich Klinghardt. Kalau bagi saya ini bukan level ya, bagi saya itu alternatif gitu ya. Di mana tadi tubuh fisik, tubuh energi yang banyak dibahas di dalam camp kesembuhan holistik. Nah, yang saya mau ceritakan adalah sebenarnya mengenai MBSR John Kabat-Zinn yang banyak saya ajarkan di PHS, yaitu modul 5 sampai 15. Tapi sebelum ke John Kabat-Zinn, maka ke David Hawkins dulu, di mana menurut David Hawkins, makin ke atas, itu energi kesembuhannya makin tinggi. Nah, apa itu ke atas? Ya tergantung mau di mana yang dibaca. Misalnya kita baca yang paling kiri aja. Ketika ada malu, ada apatis, ada ketakutan, ini energinya energi kematian. Naik ke atas lagi sedikit, ini survival. Mati enggak, hidup kagak. Begitu mulai naik ke atas, ya, mulai bisa menerima diri sendiri,
punya alasan, hidup berarti meaningful, bisa memahami, istilahnya reason. Di sini sudah mulai sebenarnya ada kesembuhan. Tapi kesembuhan tertinggi ketika hati, pikiran, perasaan kita tuh dipenuhi cinta kasih, sukacita, damai sejahtera atau peace, kesadaran murni atau enlightenment. Nah, inilah yang dituju di dalam ketika bermeditasi atau berolah nafas. Nah, apabila menggunakan gambar yang lain, masih dari David Hawkins juga, maka pendekatannya misalnya yang sebelah kanan itu masih dihubungkan dengan perasaan-perasaan, ya sebelah kanan ini. Tapi ini sebenarnya kalau naik ke atas itu juga dihubungkan dengan gelombang otak, di mana di bagian yang bawah itu stres, itu gelombangnya itu beta. Ke tengah itu alfa. 3/4 di atas itu theta, dan delta paling atasnya lagi. Nah, gelombang otak itu bisa diatur dari nafas, khususnya kalau di Indonesia, itulah Mas Gunggung ya, OMG. Begitu detailnya mengajarkan ritme nafas dan pentingnya ritme nafas. Itulah kenapa Januari ini sampai Maret nanti di pola hidup sehat pagi hari kita akan belajar nafas lambat dengan target bulan Maret nanti kita semuanya bisa nafas 30-30. Tarik 30 detik, buang 30 detik. Berangkat dari Desember yang lalu sebenarnya kita nafas 55 dan 10-10. Lalu sekarang 15-15, 20-20 itu jurnalnya ada, teorinya lengkap. Ya kalau mau lebih lengkap lagi ikut kelasnya Mas Gunggung mengenai pengaruh ritme nafas di dalam menuju gelombang otak ke atas. Nah, yang saya mau terangkan justru bukan itu, gitu ya. Nah ini yang gelombang otak ke atas dari beta naik alfa, naik ini sebelah kanan ini gelombang otak yang bisa dicapai dengan nafas lambat. Kalau istilah olah nafas ritme ya, dengan meditasi menuju ke atas. Nah, saya kan banyak belajar olah nafas itu sebenarnya ya di mana-mana hampir sama ya. Kalau di Wim Hof itu mengajarkan 3 pilar. Breathing technique atau nafas cepat, dan mind focus atau nafas lambat. Kalau istilahnya Mas Gunggung begitu ya, nafas cepat, nafas lambat. Tapi kalau Wim Hof mengajarkan breathing technique dan mind focus. Nah, breathing technique ini di pola hidup sehat itu saya sebut Wim Hof 1, Wim Hof 2. Itu istilah dari saya ya. Di Wim Hof sendiri nggak ada. Wim Hof 1, 2 itu nggak ada. Itu istilah dari saya ya. Anda itu istilah dari mana itu ya? Ya dari saya gitu ya, karena Wim Hof 1 itu pendahuluan sebelum masuk Wim Hof sebenarnya begitu. Nah, Wim Hof sendiri mengajarkan mind focus. Mind focus ini susah dicari di YouTube karena itu kelas berbayar dan mahal, $1.600 sebulan ya, $1.600 sebulan, jadi hampir 20 juta. Nah, tapi mind focus itu kalau diintip gitu ya, dari berbagai file yang ada, itu mirip banget dengan yang terbuka diajarkan oleh John Kabat-Zinn yang namanya MBSR MBCT. Itu mirip juga dengan senci, mirip dengan meditasi. Tapi karena saya nggak bayar, nggak belajar senci secara khusus, ya Ibu Sinta tuh belajar, ya. Saya belajarnya MBSR MBCT dari John Kabat-Zinn. Nah, itu lebih ke olah hati, olah pikir, olah rasa. Sambil berolah nafas lambat. Yang serupa dengan main fokusnya Wim Hof. Yang serupa kalau di Mas Gunggung OMG ada namanya nata rasa dan nafas lambat. Nah, untuk apa itu olah hati, olah pikir, olah rasa? Ini kebalikannya dari OMG tentu ya. Kalau Mas Gunggung, ya kalau saya seneng kan dia dasar teorinya juga kuat ya, jurnalnya juga kuat. Maka juga saya pakai juga ilmunya. Kenapa? Kenapa? Itulah kenapa kita sampai bulan Maret nanti kita pakai audionya OMG terus untuk belajar nafas lambat 30 sampai mencapai nanti sanggup 30-30 dengan nyaman. Nah, setelah itu nanti atau sambil itu kalau Anda simak di WA Group ya, supaya Anda memahami keseluruhannya, WA Group PHS simak terutama mulai dari yang bulan Januari aja. Ini kan masih Januari ya. Yang tahun lalu lupakan aja, clear chat aja semuanya, bersihkan. Saya juga baru tak bersihkan kok punya saya ya. Jadi saya udah nggak tahu yang saya post Desember itu apa gitu ya, karena ada 200 WA Group terlalu berat.
Desember saya clear chat, akhir tahun ya. Nah, Januari saya mulai post autonomic nervous system, dasar-dasar nafas lambat. Dasar nafas lambat dari Mas Gunggung mengenai 55 dan seterusnya. Nah, sampai nanti kita bisa bernafas lambat 30-30 tanpa ngitung dengan nyaman dan akan ada muatan-muatan kognitif terapi namanya ya, mindset terapi serta terapi hati namanya olah rasa kalau saya ya, kalau John Kabat-Zinn namanya MBSR. Nah, menariknya nanti kalau kita sudah sampai berolah nafas dengan lambat ya, dengan kata lain bermeditasi, maka saya gunakan istilahnya lagi John Kabat-Zinn ya. Setelah itu kita tanya jawab ya. Nah, kebalikan dari Mas Gunggung yang menekankan ritme, John Kabat-Zinn tuh bilang gini malah, it's not about breathing. Jadi nanti kalau kita sudah berbulan-bulan latihan olah nafas, saya akan sampaikan itu juga gitu ya. Tapi bukan berarti nanti latihannya itu sia-sia gitu ya, karena memang olah nafas itu secara bisa dibuktikan dengan alat ya, kalau ikut camp yang dengan Mas Gunggung terutama dia bawa banyak alat ya, alat EEG, alat mengukur gelombang otak. Kalau kita nafas biasa di beta 55 aja udah ke alfa. Begitu kita naik ke 15-15, 20-20, bisa 30-30, naik ke theta, kalau delta butuh kusuk sekali. Nah, ini ritme ya. Tapi John Kabat-Zinn itu sebelah kirinya. Bahkan dia berkata begini, it's not about breathing, it's spiritual journey. Jadi John Kabat-Zinn lebih menekankan, udahlah, tarik buangnya nggak usah dihitung. Oh, nafas kok dihitung, ntar malah stres. Stres itu sumber sakit gitu ya. Jadi John Kabat-Zinn tidak menekankan pada tarik berapa detik, buang berapa detik. Nikmat aja, yang nikmat, yang nyaman gitu ya. Tapi dia lebih menekankan bagaimana perjalanan spiritual. Kita harus meninggalkan rasa malu, rasa marah, ketakutan, apatis. Kita meninggalkan emosi, rakus, stres, kesombongan, terus naik ke atas. Nah, bagi pelajarannya John Kabat-Zinn, ini tuh perjalanan spiritual. Namanya perjalanan itu tidak bisa sekarang olah nafas terus mau minggu depan sembuh gitu ya. Oh, pakai obat aja gak sembuh-sembuh. Anda darah tinggi, udah minum obat berapa tahun? 10 tahun. Jangan minum coba, naik lagi kan? Berarti selama 10 tahun itu nggak menyembuhkan. Maka kalau Anda bisa olah nafas 2 tahun lalu lepas obat, itu kan udah keren banget. Ya, bahkan mungkin udah terlalu cepat. 4 tahun aja udah bagus. Saya kan udah 4 tahun olah nafas. Ya, pelan-pelan lepas obat. Bahkan itu pun juga dengan pola hidup yang harus tetap dijaga. Begitu makan nabrak-nabrak, ya gulanya naik lagi. Jadi tetap harus penguasaan diri. Nah, tapi dari pengalamannya John Kabat-Zinn itu ngajar olah nafas sudah lebih 50 tahun. Kalau sekarang ya udah 60 tahun ya. Mas Gunggung 20 tahun, 30 tahun. Ya tetap lamaan John Kabat-Zinn. Akhirnya dia lebih menekankan pada olah batin. Jadi nafasnya dibebaskan, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bahkan kalau mau diukur pakai EEG juga bisa, yang alat untuk mengukur gelombang otak ya. Pasang di kepala, nafasnya ya nafas lambat tetap pelan-pelan, terus bermain pikiran. Bayangin mertua datang, bayangin debt collector datang, bayangin ya hutangnya belum lunas, nggak mau lagi rumah akan disita. Nah, udah pasti gelombang otaknya langsung beta itu. Mau nafas berapapun. Ya, bayangin Tuhan hadir, kasihnya mengalir, dan kita pun sedang duduk di pinggir danau di atas gunung, angin sepoi-sepoi, tutup mata, bayangkan benar-benar lagi di pegunungan, ada air terjun di ujung sana, dan anginnya berhembus, embunnya menuju ke arah kita. Itu kalau ada kusuk banget, itu bisa loh, tangan kita tuh terasa kayak basah gitu ya. Nah, kalau udah bisa begitu, itu gelombang otaknya udah menembus alfa, naik lagi tuh tanpa memikirkan nafas gitu ya. Itu untuk membuktikan betapa kuatnya kekuatan batin. Nah, tapi saya akan pelan-pelan ya menuju di situ. Makanya kalau di pola hidup sehat, kalau Anda ikut terus
praktek olah nafas bersama pagi hari. Sekali lagi dari Desember kemarin kita belajar 55, 10, 10, 15, 15. Januari ini tiap pagi kita nafas 55, 5 menit, lalu 15, 15, 15 menit, terus kita tak nafas 20, 20. Tarik 20, buang 20. Februari nanti kita tarik 20, 20 dan 25, 25. Masing-masing 15 menit, 15 menit. Maret nanti kita bisa tarik 30 detik, buang 30 detik. 1 menit, cuma 1 kali tarik dan 1 kali buang. Pelan sekali dan sudah tidak ngeden, sudah tidak menggap-menggap, tapi nyaman. Nah, sambil menuju bulan Maret selama 3 bulan, itu nanti pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn, pelajaran mengenai inner healing, luka batin, dan juga pelajaran saya bersama Ibu Sinta, ya. Itu ada mungkin 20 sesi ada kali yang namanya serial tubuh roh, ya, soul healing and miracle. Yang lebih detail yaitu kalau mau ikut camp nanti setiap bulan saya ada Bu Sinta ada camp, ya. Nah, itu akan menjadi muatan postingan saya di semua WA group. Jadi WA grup diabetes, WA grup kanker, WA grup lansia, itu pelajaran dari saya sama. Karena sebenarnya ya untuk kanker ya olah nafasnya itu juga, diabetes itu juga, ginjal itu juga, liver itu juga gitu ya. Karena memang yang dicapai lewat olah nafas itu adalah metabolisme yang baik, tubuh yang alkali, hormon yang seimbang dan seterusnya. Oke. Itu prolog dari saya ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk di tanya jawab. Yang jawab berdua ya, maka sekarang saya spotlight saya dan Bu Sinta ya. Saya akan bacain pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman silakan ya tulis apa yang pengen ditanyakan. Jadi hari ini prolog dari saya ya tadi itu aja ya. Eh, Selebihnya kita akan menjawab banyak pertanyaan. Silakan ditulis banyak-banyak ya. Sampai jam 9 ya, karena jam 10 saya mau tidur. Jam 5.30 kan bangun, olah nafas bersama ya. Jadi kalau saya jam 10 tidur, udah gitu ya. Jam setengah 10, jam 10 tidur berarti 10 kurang 1/4 udah naik ranjang gitu ya. Jadi Zoom-nya nggak panjang-panjang karena nanti saya nggak tahu Bu Sinta bisa apa enggak, tapi di publikasi saya udah tulis pokoknya minggu depan kita ada lagi gitu ya. Entah dengan Bu Sinta, entah dengan Pak Wisnu, dengan siapa pokoknya saya hanya bisa publikasinya langsung di flyernya 1 tanggal, tapi di narasinya langsung tak kasih 2 tanggal ya. Oke, saya akan mulai baca pertanyaan ya. Bu, nah ini berarti pertanyaannya ke Bu Sinta nih. Bu, saya sudah 1 bulan nggak minum obat. Disuruh lanjut obat lagi, saya bingung dan capek minum obat. Nah ini obat apa ini? Ya mungkin bisa, atau mungkin Bu Sinta nangkep pertanyaannya karena tahu namanya. Bu, saya udah 1 bulan gak minum obat, suruh-suruh lanjut lagi ya Pak, Bung ya Pak Dok. Sekarang bingung nih, capek minum obat. Obat apa ini kalau perlu ditambahin lagi ya pertanyaannya ya. Sakitnya sakit apa, obat apa. Tapi kalau Bu Sinta dari sini aja udah bisa menerawang ya. Atau ada prolog juga Oke. sedikit. Oke, ya. Jadi sahabat-sahabat semua, bahwa ketika kita bicara tentang diri kita, gimana sih ini bentar, Pak? Kok nggak kelihatan? Ketika kita bicara tentang diri kita, maka diri kita tuh tidak hanya terdiri dari tubuh gitu loh sayang semua. Bahwa diri kita ini terdiri dari tubuh, mental, jiwa, dan spiritual. Nah, otomatis ketika apa namanya? Ketika kita bicara bahwa ketika kita bicara bahwa tubuh ini apa diri ini tidak hanya tubuh, ada 2 aspek yang lainnya, yaitu jiwa dan roh Tuhan juga, maka akar masalah dari setiap permasalahan itu juga ada 3, sayang. Ketika bicara tubuh, misalkan contoh ketika kita panas gitu kan, apakah cukup dengan minum paracetamol? Kan tidak, karena kondisi tubuh yang panas itu pasti ada akarnya. Entah itu dari infeksi, dari inflamasi, peradangan, atau kelelahan, atau tipes, atau demam berdarah, banyaklah yang penyebab orang menjadi panas di tubuh gitu kan. Nggak cukup kita
hanya minum paracetamol untuk meredakan panas. Paling sejam 2 jam itu sudah balik lagi panas kembali. Nah, itu dari segi tubuh. Tetap kita harus mencari ke akar masalah. Yang ada adalah yang kedua adalah kita yang paling sering mendominasi dalam permasalahan hidup itu, permasalahan dalam setiap penyakit itu adalah adanya masalah di aspek mental. Nah, ini sebenarnya dasar dari semua masalah yang semua penyakit yang saya temukan gitu kan. Yang ada adalah yang ada adalah semuanya ada akarnya di aspek mental. Itu yang ada saya jelaskan di buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Jadi saya psikolog dari tahun 2001, 2003 lulus dari UGM, S1-nya dari UNER lulus 2001, kemudian lanjutin ke UGM 2003. Nah, 2015 saya mulai mendalami bukan mulai ya, mulai membuka layanan holistik gitu karena dalam perjalanan saya berpraktek saya menemukan banyak sekali masalah-masalah kesehatan itu di aspek fisik tentunya itu berawal dari ada akarnya dari aspek mental sehingga perlu juga dong digali gitu kan apa kaitan antara aspek mental mind body soul seperti itu kan koneksi dari mind body soul saya belajar di banyak guru sampai akhirnya ketemu benang merah dari semua itu sahabat. Nah mulai tahun 2015 itu pasien mulai hadir gitu jadi di situ saya melihat oh ada banyak keterkaitan itu gitu. Nah, kemudian itulah yang menghantarkan saya kemudian menyarikan dari sekian ribu pasien yang sudah saya tangani di ruang praktek, itulah kemudian muncul buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Tentu udah banyak yang membacanya ya. Bentar, saya lagi nyari ini kok hilang filenya. Oke. Kalau enggak, saya Nah, pakai buat jawab pertanyaan dulu aja. Nanti Bu Sinta siap. boleh, boleh. Oh, udah ketemu? Oke, oke. Dah, oke. Jadi di sini sahabat semua bahwa ketika kita menyadari bahwa di dalam setiap penyakit itu ada aspek mental, nih kalau saya gambarkan seperti ini, berarti ada akar dari setiap penyakit itu ada di aspek mental. Nah, yang paling penting lagi adalah aspek spiritual. Nih, kita kan di dari tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan gitu, sahabat. Jadi, nah kenapa kita sakit terus gitu? Karena apa? Kita hanya ngobatin di area simptom. Itu loh masalah terbesar umat manusia hari ini itu hanya ngurusin di area simptom-simptom saja, gejalanya saja. Contoh, ada orang yang minum obat diabetes sampai 30 tahun. Ya kan, mungkin di awal atau hipertensi itu yang biasanya disuruh minum obat seumur hidup atau obat-obat psikotropika misalkan atau obat-obat psikoterapi gitu yang terkait dengan aset mental gitu. Menurut saya nggak nyambung gitu loh karena masalahnya di aspek mental kok diobati di aspek tubuh dengan obat gitu kan. Nah itu yang seringkali terjadi. Jadi dalam setiap permasalahan tuh ada 3 akar. Akar secara fisik ya beresin secara fisik. Akar secara mental, bereskan secara mental. Itu dalam pola seperti ini. Akar secara spiritual, bereskan secara spiritual. Jarang ada yang berdiri sendiri, sahabat. Tiga-tiganya ini hadir gitu di dalam diri seseorang yang sakit. Nggak cukup Anda berobat diabetes 30 tahun. Coba aja cek di awal Anda start minum obat paling cuma 160, 180, hanya sedikit di atas normal gitu kan. 30 tahun minum obat nih. Saya tantang, coba Anda nggak minum obat 3 hari saja. Apa yang terjadi? Gula darahnya sudah sampai 600, 400 gitu kan. Terus dalam 30 tahun Anda minum obat, apa yang diobati? Yang ada hanyalah menekan gejala obat itu gitu loh. Itu juga yang terjadi pada hipertensi, cancer. Cancer apalagi gitu kan diobatin di sini, sembuh sebentar, di kemo, sembuh sebentar, besok ada lagi di tempat lain. Bahkan sekarang puji Tuhan dokter awet muda, sahabat bisa lihat deh ya di YouTube beliau, di TikTok beliau setiap hari TikTok live TikTok itu untuk mengedukasi kita semua bahwa hello
Anda minum obat tuh apa sih efeknya ke tubuh? Ibarat kayak orang bocor ininya, bocor apa atapnya, terus sofanya basah, sofanya aja yang dipindah-pindahin gitu supaya nggak kebasahan gitu kan. Harusnya kan atapnya doang yang diberesin gitu kan. Nah, jadi kalau saya menggambarkan secara utuh itu adalah ibarat gini, Anda berjalan nih, Anda berjalan set lewat sebuah jembatan. Jembatan ini putus karena apa? Karena ada longsoran. Longsoran batu gitu kan. Nah, kemudian ketika kemudian dikeruk nih longsorannya gitu kan, batu dan tanah tadi dikeruk, pilihannya kan cuma dua. Apakah jembatannya rusak atau jembatannya tidak rusak? Kalau jembatannya tidak rusak, maka Anda akan bisa melanjutkan perjalanan karena jembatannya tidak rusak. Tapi kalau jembatannya ternyata juga ikut rusak akibat dari longsoran itu, maka Anda pun harus berhenti dulu dan menunggu sampai perbaikan jalan itu apa jembatan itu terjadi. Nah, jadi apa itu longsoran? Longsoran itu adalah ibarat dari aspek-aspek mental yang hadir yang membebani tubuh Anda gitu. Tadi Pak Jarod bilang tubuhnya capek menerima apa akibat dari emosi-emosi Anda gitu kan. Nah, jembatan itu apa? Adalah tubuh Anda. Kalau tadi longsoran itu dibereskan atau emosi-emosi itu dikeluarkan, bisa terjadi loh kesembuhan spontan dan itu dibuktikan oleh banyak klien-klien yang saya tangani apa namanya maupun yang coaching online maupun yang hadir di camp itu banyak terjadi kesembuhan spontan ketika aspek-aspek mental ini dikeluarkan. Nah, tapi ada beberapa juga yang belum sembuh dengan seketika gitu kan. Kenapa? Karena aspek mental yang dia terima itu ternyata sudah membuat tubuhnya rusak. Sehingga butuh waktu dong untuk memperbaiki tubuh itu kembali gitu kan sahabat. Nah itulah yang kami usung di camp itu luar biasa. Sekarang sudah ada 5 mentor di situ yang membimbing kita gitu kan. Ada Pak Jarot yang utama gitu kan. Karena Pak Jarot menjelaskan full lengkap dari tubuh fisik, mental, jiwa, spiritual itu Pak Jarot keren banget gitu. Beliau hadir di camp 2 hari gitu kan. Kemudian ada Pak Wisnu. Pak Wisnu lebih ke arah mental dan spiritual. Ada dokter awet muda, dokter Ali Azhar gitu kan. Beliau itu lulusan Trisakti juga gitu dan tidak main-main juga. Beliau lulus cum laude juga gitu. Itu apa namanya? eh, beliau khusus untuk fisik gitu kan. Nah, ada juga dokter Subi gitu. Dokter Subi itu mengajarkan tentang energi. Bagaimana energi ini berperan penting dalam kesembuhan kita gitu. Jadi, ketika Anda capek minum obat, bagus gitu loh. Capek lah gitu loh. Supaya Anda sadar bahwa mau sampai kapan minum obat, maka Anda harus cari ke akar masalahnya. Itu apa gitu, sahabat. Baik secara fisik, mental maupun spiritual. Apalagi kalau kasus-kasus Anda secara mental nggak nyambung kalau Anda pergi ke apa ke dokter terus dikasih obat nggak bisa tidur minum obat tidur gitu nggak bisa cemas dikasih obat anti cemas mau tenang dikasih sahabat kalau Anda tergantung dengan obat itu. Padahal itu hanya memanipulasi otak Anda. Sehingga Anda akan ketergantungan seumur hidup. Cari dong masalahnya. Kenapa Anda nggak bisa tidur? Pasti ada hal-hal penting di pikiran bawah sadar Anda yang harus Anda bereskan. Kenapa nggak bisa tenang? Kenapa cemas terus? Kenapa Anda GERD? GERD itu udah pasti kebanyakan itu adalah karena kecemasan yang berlanjut. Yang tidak ditangani dengan segera. Kecemasan, kepanikan, ketakutan atau hal-hal yang belum selesai, unfinished business bahasa kita psikologi adalah unfinished business di masa lalu yang belum selesai dan Bu itu Sinta, kita bisa banyak langsung masuk ditanya jawab. boleh Ya, itu sahabat. oke, Oke itu saya, tadi sekaligus menjawab yang tadi yang kenapa harus minum obat seumur hidup gitu. oke, Itu kita bosan. kita bentarnya biar talk show tanya jawab, jawabnya Oke pendek-pendek aja Bu Sinta. baik. Bu Sinta pilih pertanyaan yang mana nanti dijawab. Saya pas saya yang jawab pertanyaan, Bu Sinta bisa baca pertanyaan, pilih. Nanti pas Bu Sinta jawab pertanyaan, saya akan pilih pertanyaan yang saya akan jawab. Ya, Oke. ya. Teman-teman silakan dilanjutkan nulis pertanyaannya. Talian sudah mulai banyak ya, karena kita akan sekali lagi selesaikan jam 9. Pertanyaan yang tidak terjawab, nanti silahkan sambungin lagi ya, saya ulangi lagi. Kita akan ada Zoom lagi, itu hari Senin tanggal 3 Februari. Ya, Senin tanggal 3 Februari. Oke.
Eh, Screenshotnya bisa dimatikan dulu, Bu, apa, Oh, baik, share-nya? baik. Ya, oke, ya. Jadi saya akan baca pertanyaan ya. Walaupun tadi sudah sempat saya tulis jawaban tertulis, tapi saya akan jelaskan secara lebih lengkap lewat pertanyaan di sini ya. Oke, susu dan coklat apa yang boleh dikonsumsi oleh penyintas kanker kolon? Ya, yang pasti dilarang minum susu binatang. Susu kambing, susu sapi, stop. Ya, orang kanker, ya kalau saya mengambil pelajaran dari Dokter Genti, Dokter Elizabeth Subrata, Pak Wawo Runtu, lalu Dokter Leong Pitlin, maka susu binatang stop. Ya, coklat ya boleh dark coklat yang nggak ada gulanya. Kalau perlu cari yang 100% dark coklat yang tanpa gula sama sekali. Susu almond aman, susu kedelai masih pro dan kontra, terutama yang kanker payudara. Tapi kalau bicara kanker kolon, maka susu kedelai, susu almond boleh. Ya. Terus saya akan ambil lagi madu. Nah, madunya satu hari 1-2 sendok saja. Pakai manapun juga, madu itu mengandung glukosa. Itu termasuk gula. Jadi tetap harus dibatasi. Ya. Kalau mau, bukan madu tapi propolis. Itu sudah terekstrak dari madunya tanpa ada glukosanya ya. Terus saya baca lagi dengan cepat di bawahnya. Nah, tadi yang soal saya ada oke itu kepada Ibu Sinta soal benjolan ya. Yang tadi saya mau jawab adalah soal susah tidur dan tekanan darah tinggi. Oke, tekanan darah tinggi apa sih penyebabnya? Satu, kalau dicek akan ketahuan ya, misalnya darahnya kental. Begitu darahnya kental, ya tekanan darahnya naik. Nah, bukan minum pengencer darah. Tapi kalau saya menyarankan minum lemak baik, terutama omega 3. Tubuh kita 36 derajat. Binatang kaki 4 itu suhunya 37, 38. Apalagi anjing 39. Kalau kita makan lemak binatang kaki 4, maka lemaknya dalam tubuh kita itu mengental. Bagus mana antara omega 3, VCO, olive oil? Olive oil dan VCO bagus, tapi itu kalau contohnya dimasukkan ke kulkas saja, memang 17 derajat dia akan mulai membeku, mulai jendel-jendel. Tubuh kita bukan kulkas ya, tubuh kita 36. Jadi kalau VCO dan olive oil, tentu dalam tubuh kita akan encer sekali. Tapi sebagai pembanding saja, kalau VCO dimasukkan ke dalam kulkas, itu tidak akan mengental. Artinya apa? Encer sekali. Nah, jadi kalau punya darah kental, tekanan darah tinggi, pertanyaannya kan tekanan darah tinggi, orang tekanan darah tinggi dampaknya akan susah tidur. Maka tekanan darah tinggi ini harus diturunkan. Kalau pemicunya darahnya kental, ya diencerkannya dengan makanan yang mengencerkan darah. Misalnya omega 3, polifenol. Polifenol itu ada banyak banget, tinggi sekali di bekatul. Kenapa tekanan darahnya tinggi selain darahnya kental misalnya? Terjadi penyempitan pembuluh darah. Kenapa penyempitan? Ada plak kolesterol. Kenapa plak kolesterol? Plak kolesterol. Disebutnya aja ada plak kolesterol. Jadi plaknya itu dibuat dengan 3 bahan baku, yaitu kolesterol, kolagen, dengan mineral kalium atau kalsium. Untuk plak, nah plak itu sebenarnya untuk nambal bocor. Artinya pembuluh darahnya ada radang. Sehingga radangnya atau lukanya ini ditutup, ditambal. Maka cara mengatasinya, membuang plak kolesterol adalah menghilangkan radang di pembuluh darah. Nah, kalau itu dari saya juga biasanya saya berikan saran itu omega 3 dan bekatul. Itu untuk menghilangkan radang di pembuluh darah. Itu yang murah ya, omega 3 bekatul. Itu omega 3 sudah minum dari tahun 90 sampai sekarang. Itu makanan ya enggak bebani ginjal, liver. Yang membebani ginjal liver itu ya obat pusing, anti nyeri, ya itu ya udah ya stop minum ya. Karena kalau nyeri ya olah nafas Wim Hof aja atau olah nafas anti inflamasi. Nanti kan nyerinya berkurang atau dikompres atau berendam es, dikompres bagian yang nyerinya. Jadi jangan minum obat anti nyeri.
Kalau plak kolesterolnya terlalu banyak, kalau diukur misalnya terlalu tinggi, bahkan suruh mulai pasang ring, udah hampir stroke, ya kalau saya antioksidan super namanya Niwana. Tapi kalau makanan ya omega 3 sama pekatul untuk menghilangkan plak kolesterol. Kenapa tekanan darah tinggi? Masih ada sebab yang lain lagi. Misalnya pembuluh darahnya itu tidak lentur. Jadi pembuluh darah itu ya itu bermain, bisa membesar, bisa mengecil. Kalau pas tidur, denyut jantungnya jeduk-jeduk 60 kali, 50 kali. Pembuluh darah menyempit supaya tekanan darah stabil. Kita lari treadmill, jantungnya berdetak 130, 140 kali. Pembuluh darah melebar. Kalau enggak, stroke. Nah, orang tekanan darah tinggi itu pembuluh darahnya nggak bisa bermain, tidak elastis. Itu kalau dites ketahuan, namanya elastisitas pembuluh darah atau kelenturan pembuluh darah. Nah, begitu tidak lentur dan dia dalam posisi mengecil, ya udah tekanan darahnya tinggi terus. Terus gimana menyembuhkannya? Ya gampang, dilenturkan. Gimana cara melenturkannya? Ya kalau saya tak tes dulu, kenapa tidak lentur? Saya punya alat untuk bisa ngetes. Misalnya tidak lenturnya karena kurang kolagen di sistem sirkulasi. Anda olah nafas sampai ngeden ya nggak sembuh. Karena kolagen tuh nggak bisa lewat hidung. Tarik nafas. Wah, dapat kolagen. Ya nggak ada. Ya udara nggak ada kolagennya. Anda harus minum kolagen, masukkan ke mulut. Kalau pembuluh darahnya, sistem sirkulasi kurang kolagen. Tetapi kalau pembuluh darahnya tidak lentur yang membuat tekanan darah tinggi itu karena kurang nitrik oxide. Nah, baru olah nafas itu efektif sekali menaikkan nitrik oxide ya. Jadi eh, Anda bisa olah nafas, hampir semua olah nafas itu sebenarnya menaikkan nitrik oxide, melenturkan pembuluh darah. Tapi yang paling melenturkan pembuluh darah itu olah nafas yang dihamingkan. Tarik hidung, buang hidung, tapi mulutnya dibuka, giginya dibuka sedikit, bibirnya rapat, bilang huruf M, bergetar. Itu namanya humming. Ya, nah, yang bisa dihamingkan itu yang buangnya 4 sampai 10 detik. Jadi misalnya tarik 2 buang 4 buangnya bisa dihamingkan. Tarik 5 buang 5 buangnya bisa dihamingkan. Nafas 48 itu bisa dihamingkan. Nah, ketika olah nafas humming, ya, itu nitrik oxide-nya naiknya tertinggi. Ketika nitrik oxide naik, pembuluh darahnya lentur. Ya, dia bisa buka. Ya, tekanannya turun. Jadi, saya pernah ngumpulin 70 orang di Green Garden, semuanya orang darah tinggi. Karena memang judul pertemuannya ajaib olah nafas untuk darah tinggi. Nah, semuanya dites 170, 150, 140, 180. Lalu olah nafas 10 menit. Habis itu dites ulang lagi atau Zoom juga ada rekamannya. Ya, saya kumpulkan orang lewat Zoom yang darah tinggi ikut Zoom. Lalu coba dites, tulis gitu kan. Lalu olah nafas 10 menit aja. Setelah olah nafas, coba diukur lagi 100% turun semuanya. Turun 40 poin, turun 30 poin. Jadi sebenarnya begitu punya pengalaman menurunkan tekanan darah dalam waktu 10 menit, saya tinggal tantang aja. Masih minum obat loh. Masih perlu obat. Untuk khusus darah tinggi, Anda bisa mengambil keputusan berhenti hari ini. Tergantung Anda mau berhenti kapan. Nah, tekniknya itu olah nafas, humming, tarik berapa buang berapa bisa dicoba 21 hari. Kalau nyoba tuh satu teknik 21 hari. Misalnya Wim Hof 1 21 hari. Ukur terus tekanan tekanan darahnya. Setiap habis olah nafas langsung diukur, tapi nanti Anda marah, Anda khawatir, Anda gelisah, naik lagi. Makanya tadi John Kabat-Zinn itu menghubungkan perasaan dengan gelombang otak dan gelombang otak, nafas juga berhubungan dengan denyut jantung, dengan tekanan darah ya. Nah, tapi buktikan dulu punya pengalaman bahwa dalam 10 menit dengan olah nafas itu tekanan darah bisa turun. Begitu Anda punya pengalaman, oh gampang ya nurunin gitu. Ya udah berhenti aja minum obat. Nanti 2 jam naik lagi. Ya olah nafas lagi, oh cuma 10 menit turun kok. Bahkan coba aja 5 menit gitu ya. Dengan beberapa teknik misalnya ya. Nanti saya tunjukkan sebentar ya. Tekniknya ya anda bisa masuk ke YouTube, ketik aja darah tinggi Jarot. Semua pelajaran saya upload karena
nggak ada pelajaran yang berbayar. Semua saya pelajarannya gratis ya. Maka masuk YouTube, ketik darah tinggi Jarot. Oke, saya tunjukkan. Habis itu biar Kusinta menjawab pertanyaan yang lain ya. Darah tinggi, maka olah nafasnya apa yang saya sarankan gitu ya. Nanti Anda ketik di YouTube darah tinggi Jarot, maka ini muncul pelajaran yang panjang. Ini sampai 1 jam 20 menit. Ya, ini teorinya mengenai humming segala macam. Lalu yang di bawah ya, ini darah tinggi dan sulit tidur sekaligus. Ya, itu bisa dengan Wim Hof 1. Lalu bisa dengan apa lagi? Dengan 48. Jadi tarik 4, buang 8. Ya, begitu ketik darah tinggi Jarot, nah ini sesi 2, itu tarik 4, buang 8, dihamingkan. Yang ketiga, sempat saya ajarkan juga senci. Yang keempat, nafas segitiga. Tarik 4, tahan 7, buang 8. Semuanya tarik hidung, buang hidung. Setiap satu metode Anda coba 21 hari. Mana yang paling eh, maksimal. Jangan buru-buru, nyobanya 21 hari. Itu hanya ada 4 metode. Ya, kalau sencinya dibuang cuma 3. Jadi senci boleh gantikan dengan nafas lambat. Misalnya dengan yang 15-15. Kalau udah bisa, 20-20. Udah bisa lagi, 25-25. Makanya ikut praktek pagi hari. Kita gratis setiap pagi, Senin sampai Jumat. Kita praktek bersama saat ini sampai di level 20-20. Nah, berarti sencinya diganti nafas lambat. Maka hanya ada Wim Hof 1, 48, segitiga, sama nafas lambat. Nah, yang 4 ini dicoba 21 hari. Kan berarti hanya 4 bulan dong. Ya kan, kalau masing-masing metode Anda coba 21 hari untuk tahu mana yang paling. 4 bulan itu cepat loh. Kan Anda sudah minum obat darah tinggi udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Orang lain juga yang minum 20 tahun nggak sembuh-sembuh. Menemukan mana yang paling efektif dalam 4 bulan, setelah itu lepas obat seumur hidup. Ya, tinggal Anda praktekkan satu persatu, satu metode, saya ulangin lagi, 21 hari metode yang sama, jangan gonta-ganti. Nanti berikutnya lagi, baru coba yang kedua. Ya, itu mengenai darah tinggi. Jadi bisa kekentalan darahnya diatasi lewat omega 3 bekatul. Ya, tidak lenturnya lewat humming. Lalu olah nafas yang 48 atau nafas lambat itu bisa dihamingkan, yang segitiga nggak bisa ya. Itu mengenai darah tinggi. Mudah-mudahan kalau mau dipraktekkan mulai besok pagi ambil keputusan berhenti minum obat ya. Lalu 4 bulan lagi udah lepas obat ya untuk darah tinggi sekaligus itu susah tidur. Oke, terima kasih. Silakan Bu Sinta. Oke, saya bacain pesan-pesan cinta ya, sahabat nih ada pertanyaan dari atas. Apa? Ada yang nanya pesan cinta dari hutang apa Bu katanya. Kerjanya lebih giat Pak, jangan konsumtif kan gitu. Oke, pesan cinta dari Vertigo itu adalah vertigo, migrain. Ya, jadi pesan cinta dari vertigo kepala itu adalah tulang belakang, kepala. Jadi vertigo atau migrain itu terjadi pada orang-orang yang perfeksionis dan menuntut kesempurnaan, baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka menciptakan tekanan-tekanan bagi diri mereka sendiri, tekanan atas kemarahan yang berusaha ditekan sehingga tidak keluar. Nah, kalau vertigonya itu terkait dengan eh, migrain itu kan sebelah ya. Kalau vertigo tuh sakit sakit semua kayak gitu kan, kayak nyut-nyut kayak sakit kepala gitu. Itu kalau bahasa Inggrisnya terkait dengan dizziness, dizzy. Dizziness itu pesan cintanya adalah flighty. Flighty itu pikiran yang melayang-layang ke sana kemari, nggak fokus, scattered thinking, berantakan, refusal to look. Ada sesuatu yang tidak ingin dilihat dari hidup ini gitu. Jadi yang ada adalah apa namanya? Biasanya diderita oleh orang migrain, orang vertigo ini adalah orang-orang yang kaku, yang pengen semua itu berjalan sesuai kehendaknya, kurang mengalir, kurang nerima. Nah, itu adalah pesan cinta dari eh, vertigo migrain.
Nah, kemudian ada pertanyaan usia 35 tahun, benjolan berisi cairan di rahim bagian bawah. Jadi segala sumbatan-sumbatan itu akan menghasilkan itu. Yang pertama adalah miom, perjalanannya itu adalah miom. Miom itu gembuk, masih berisi cairan gembuk gitu kan. Nanti dia memadat lagi, dia akan menjadi kista. Nanti dia makin memadat lagi, dia akan menjadi tumor, dan tumor yang ganas itu menjadi kanker. Biasanya perjalanannya seperti itu, sahabat. Jadi sebelum menjadi cancer hari ini, itu biasanya ada fase-fase seperti itu, ada benjolan-benjolan seperti itu, yang awalnya tidak ganas akhirnya menjadi ganas, yang awalnya masih gembuk itu akhirnya menjadi memadat. Nah, itu selain terjadi akibat dari inflamasi, cancer itu adalah inflamasi kronis ya, inflamasi itu adalah peradangan. Maka selain dari hal-hal yang sifatnya material atau fisik atau makanan, juga banyak terjadi cancer myofascial satu kakak beradik itu adalah terjadi karena sumbatan-sumbatan emosi yang memadat di situ gitu loh, sahabat. Nah, itu yang harus kita bereskan, adalah akarnya tidak hanya secara fisik, juga secara mental yang tadi saya ceritakan analogi jembatan. Itu jadi silahkan pastikan dan ingat bahwa ayat sama Rama dulu ya. Dan Anda harus memastikan bahwa itu tidak ganas gitu loh, sahabat. Nah, itu jadi segalanya itu adalah di inikan dulu, dicari akar masalahnya, karena pesan cinta itu sifatnya seperti orang ketuk pintu, sayang. Ketuk pintu pertama pasti pelan. Halo, assalamualaikum, gitu kan, Bu Sri. Selamat sore, Pak Jarot. Nggak didengar nih. Ketukan itu akan semakin keras. Nggak didengar, malah dibungkam sama obat, dibungkam sama operasi, maka akan muncul ketukan pintu yang lebih keras, ketukan kedua, ketiga, selanjutnya, dan didobrak. Nah, itulah biasanya orang akhirnya datang sudah dalam keadaan parah banget, gitu kan. Karena ketukan-ketukan yang pertama itu untuk menyelesaikan pesan cinta itu tidak didengarkan, gitu. Kemudian asam lambung. Asam lambung itu sangat terkait dengan ini, mah, gastritis, gangguan pencernaan itu pasti selalu kaitannya seperti ini. Merasa ketidakpastian yang berkepanjangan, hidup seperti kiamat, gonjang-ganjing penuh prahara terus gitu kan. Jadi itu meliputi kecemasan, kekhawatiran, itu gitu. Jadi ada orang-orang yang seringkali sakit kepala dan mah ini munculnya di atas tanggal 15 atau tanggal 20 gitu kan, ketika uang di dompet sudah semakin menipis, atau ketika saldo di ATM atau ATM-nya udah mulai minta maaf gitu kan. Nah, itu biasanya vertigonya udah muncul tuh, migrainnya udah muncul gitu, sahabat. Itu terkait seperti itu. Kemudian hipertensi. Hipertensi itu terkait dengan long standing emotional problem not solved. Jadi masalah yang berkepanjangan nggak selesai-selesai. Nah, itu yang seringkali tidak bisa diterima oleh seseorang, sehingga akhirnya tensinya naik terus gitu kan. Dan itu sebenarnya obatnya mudah, sahabat. Anda belajar nerima deh, Anda belajar bersyukur deh. Itu terbukti itu, sahabat bisa lihat di YouTube saya, itu ada kesaksian seorang yang memiliki 6 masalah kesehatan, dari asam urat, asam lambung, hipertensi, diabetes, kolesterol. Kemudian kakinya bengkak gitu kan, udah 2 tahun nggak bisa jalan gitu kan, di rumah tuh hanya berbaring gitu kan. Ikut YouTube saya, kemudian dia apa benar-benar membaca buku, kemudian dia sadar bahwa saya hidup ini tidak banyak penolakan, banyak nggak terimanya, banyak harus-harusnya, tidak bisa melihat kenyataan hidup gitu kan. Ketika dia memperbaiki aspek mentalnya seperti itu, bahwa saya menerima, saya bersyukur gitu kan, terus dia mengubah doanya, setiap pagi dia berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini saya dikasih hidup satu hari lagi, saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Itu pagi malam dia berdoa seperti itu dengan penuh kesyukuran dan penuh niat, sepenuh hati untuk bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Itu sebulan itu semua normal, sahabat. Saya aja kaget. "Eh, Sehebat itu, Pak?" "Yes, Bu," katanya. Sahabat bisa dengar tuh ada kesaksian seorang eh, apa di mana itu ya, kalau nggak salah di orang Jambi gitu kan. Itu sebulan, sahabat, tanpa obat. Dia lepaskan semua obat itu dan memenuhi diri dengan bersyukur dan semangat untuk membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Makanya di camp itu saya hadirkan ada Pak Wisnu Prayuda. Itu beliau adalah coach dari self love awareness gitu kan. Jadi
Beliau itu sebenarnya jam terbangnya itu sudah level internasional. Beliau mungkin tidak terkenal di Indonesia, tapi di Malaysia itu orang mau ikut kelas coachingnya beliau itu sampai 26 juta sahabat, dan alhamdulillahnya puji Tuhannya dia hadir di camp. Dan benar-benar Pak, kalau Bapak minta tarif segitu saya nggak bisa bayar Pak. Tapi dengan penuh ketulusan beliau hadir di camp, kadang sampai 2 hari, 3 hari begitu kan, membimbing kita untuk masuk ke dalam diri dan mencintai diri kita sendiri. Karena itu adalah dasar dari hidup ini. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, sahabat, maka nonsen kita bisa mencintai orang lain. Nonsen kita bisa apa namanya, bahagia dan membahagiakan orang lain. Coba aja kalau dalam kondisi Anda sedang hektik, nggak punya duit, ada lagi tengkar sama suami gitu kan, anak mecahin gelas, bisa-bisa pukulan terjadi gitu kan, bisa-bisa melayang gitu, apa namanya, yang sabuk lah, yang sapu lah kayak gitu kan. Karena apa? Anda udah hektik karena Anda sedang tidak bahagia gitu kan, Anda sedang tidak self love, anda sedang merasa terluka, penuh masalah. Tapi coba ketika Anda lagi liburan, happy-happy, senang-senang, bla bla bla, anak mecahin vas bunga pun Anda nggak marah. Udahlah ganti, udah gitu aja. Seperti itu gitu loh. Jadi kenapa sih kita sendiri hari ini bermasalah atau mudah marah, mudah tersinggung, mudah ini karena apa? Kita seringkali belum berhasil mencintai diri kita sendiri. Itu sehingga ketidakbahagiaan kita karena kita tidak berhasil mencintai, tangki cinta kosong, tangki cinta kita sendiri kosong, maka gimana kita membahagiakan orang lain gitu loh sahabat? Bagaimana kita membahagiakan anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, atau dalam lebih luas adalah apa, lingkungan kita. Nonsen seperti itu sahabat. Oke, itu hipertensi. Kemudian pesan cinta dari prostat. Prostat itu adalah terkait dengan representasi dari prinsip-prinsip maskulinitas. Jadi ketika ada masalah di prostat, itu sebenarnya ada ketakutan secara mental di diri orang itu terhadap maskulinitasnya, terhadap kelelakiannya gitu kan. Ada giving up, mulai menyerah, ada tekanan seksual dan perasaan bersalah, dan ada masalah dalam ketuaan gitu kan. Jadi ada belief-belief tersendiri dalam dirinya bahwa aduh kalau udah tua ya udah bermasalah seperti itu, padahal tidak seharusnya seperti itu. Dan yang paling menarik adalah prostat itu biasanya diderita oleh orang-orang yang berhenti hubungan seks. Berhenti hubungan seks itu kan bisa macam-macam ya, bukan karena penyakit ya. Dia masih bisa berdiri, dia masih bisa pagi hari masih bisa ereksi gitu kan, tapi dia berhenti berhubungan seks. Karena apa? Istrinya sudah mulai tua, menopause, sehingga banyak menolak karena tidak terjadi lubrikasi. Nah, itu jadi saya seringkali kasihan gitu ya orang-orang yang sudah 55 tahun ke atas gitu kan, laki-lakinya, kemudian perempuannya udah berhenti menolak untuk berhubungan seks karena merasa sudah menopause. Oke, wanitanya memang bisa menopause, tapi laki-laki itu sebenarnya tidak mengenal andropause, itu tidak ada apa, tidak mengenal menopause gitu. Jadi mau sampai 70 tahun pun dia masih bisa menghamili sahabat gitu kan. Jadi kasihan. Pabriknya masih berfungsi, masih produksi, tapi tidak ada pengeluaran. Akhirnya ngentel, akhirnya masuk apa, bakteri, masuk virus, di situ mulailah peradangan, bahkan bisa sampai kanker prostat gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau ada orang dengan gangguan prostat itu saya ajak omong istrinya, ayo dong sediakan dirimu sebagai ladang bagi suamimu. Di Quran ada gitu kan. Kalau sakit banyak kok cara untuk tidak sakit gitu kan. Selain suaminya juga saya ini gitu Pak, seks itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau sampai ditolak, namanya menyenangkan kan seringkali apa, kalau menyenangkan kan nggak usah disuruh pasti diulang kan sahabat. Tapi ketika seks itu menjadi tidak menyenangkan, maka ya nggak diulang. Kenapa tidak menyenangkan? Kenapa? Seringkali di dalam perjalanan hidup mereka berumah tangga, si suami ini egois gitu loh, tidak mau memperhatikan kebutuhan istri, maunya dia puas sendiri, istrinya belum apa-apa, eh dia udah ngorok kayak gitu kan, karena memang fasenya itu tidak sinkron gitu loh sahabat. Semakin tua laki-laki itu kondisi ereksinya itu semakin cepat, ejakulasinya menjadi semakin cepat. Sedangkan si wanita semakin bertambah umur, kemampuan dia orgasme itu butuh waktu lebih lama. Jadi kan akhirnya terjadi kesenjangan yang semakin lama semakin semakin jaraknya jauh gitu loh. Yang laki-laki semakin cepat, yang perempuan menjadi semakin lambat gitu kan. Nah, itulah kemarin di bulan Desember saya sama Pak Jarot
mengadakan camp untuk pasutri sebenarnya untuk membahas hal-hal seputar seksualitas ini gitu. Karena seksualitas ini selain bisa membawa kesehatan mental secara spiritual, itu energi dari saat orgasme, saat berhubungan seks dengan sehat, itu baik banget sahabat. Itu energinya gede banget untuk memperbaiki kesehatan kita secara internal. Gitu. Itu apa kemarin yang Camp Desember itu khusus untuk pasutri. Itu prostat. Kemudian ada seorang sahabat yang frozen shoulder setelah operasi kanker payudara leher kanan. Ya, kalau memang kalau dilihat yang sayang sahabat ya, memang frozen shoulder di kanan ini itu kaitannya juga ada jalur meridian langsung ke ini gitu loh, ke apa namanya, ke payudara. Jadi ketika di situ terjadi pengangkatan atau operasi, otomatis ada banyak saraf yang terputus termasuk jalur-jalur meridian itu. Nah, kita tahu bahwa jalur meridian itu apa sih? Itu jalur energi, sahabat. Jalur energi. Ini terjadi pada apa? Ini saya apa namanya? Ini terjadi juga pada mertua. Dia baru operasi di panggul, tulang panggul. Otomatis terus kemudian diganti protease yang bisa gerak itu, namanya barang buatan ya. Otomatis semua jalur-jalur energi tidak tersambung dengan baik. Sehingga apa? Tulang ekornya tadi baru MRI baru terjadi osteoporosis. Apa sayang? Itu mana anaknya? Jadi mulai terjadi osteoporosis yang awalnya tidak ada, sekarang udah merambat ke apa, bokong belakang karena tadi jalur energinya putus gitu. Yang namanya ibarat jembatan gitu ya, jembatannya putus, maka logistik ke sana terputus, energi ke sana terputus. Jadi kita tidak hanya bicara, kalau kita bicara pembuluh darah, bicara saraf, itu adalah menghantarkan bahan-bahan makanan secara secara material. Sedangkan jalur energi itu adalah menghantarkan energi, dan kita butuh dua hal ini, sahabat, untuk regenerasi. Lah kalau ini terputus jalurnya, otomatis nggak dapat logistik dong di sana ya. Akhirnya di sana kelaparan, sel-selnya menjadi rusak. Itulah terjadi osteoporosis gitu loh. Nah, ketika itu frozen shoulder juga sama. Frozen shoulder terjadi karena apa? Ada pembekuan di situ karena apa? Nggak lancar. Satu, darahnya nggak lancar. Kedua, ada putus jalur-jalur energi di sana. Dia tidak mendapat energi. Lama-lama dia kekeringan. Itu, dan itu kalau dibiarkan terus-menerus, ini menjadi kaku, sahabat. Nggak bisa. Kalau kita kan enak ya begini-begini gitu kan, karena masih lentur. Tapi kalau udah jadi frozen shoulder dan itu dibiarkan terus-menerus, seringkali kan kita mengabaikan kan. Sakit-sakit kita abaikan. Kalau belum parah banget gitu rasanya, baru mau ke dokter gitu kan. Itu yang seringkali terjadi pada umat manusia, itu tunggu tunggu terbakar dulu baru cari bantuan, dan seringkali itu adalah sudah telat. Nah, ketika sudah tidak enak di badan, itu sebenarnya tubuh bicara, ngasih sinyal, ngasih alarm, ngasih ketukan pintu. Tapi seringkali kita nggak dengerin ketukan pintu itu, malah dikasih obat penghilang rasa sakit. Dalam hati saya, kenapa sih Anda tuh kok budek gitu ya? Kenapa? Karena ya tadi Anda nggak mau sakit, terus minum obat penghilang rasa sakit. Padahal tubuh tuh cerdas, lagi ngirimin Anda sinyal, lagi ngirimin alarm. Berterima kasihlah pada rasa sakit. Ayo perbaikin. Itu. Jadi beresin tuh sumbatan-sumbatan situ. Sumbatan terjadi karena apa? Kenapa apa terjadi sumbatan di jalur meridian? Satu-satunya itu adalah karena aspek mental atau emosi-emosi kita. Nah, tadi terjadi karena apa, Kak? Karena ada kerusakan juga pada saat pengangkatan payudara. Di situ jalur-jalurnya putus gitu loh, sahabat, sehingga dia tidak mendapat pasokan. Jadi itu antara fisik tubuh sama mental itu saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Anda ngurusin fisik saja nggak bisa, Anda ngurusin mental saja nggak bisa. Itulah kita perlu pendekatan secara holistik, sahabat. Itu yang ada di camp gitu loh. Dibanding Anda juta-jutaan pergi ke luar negeri kemana ini itu, di camp cuma 8 juta 6 hari udah dapat obat, udah dapat segala-galanya di situ. Dan yang paling penting adalah ada damai. Damai, penuh kesyukuran, itulah kunci kesembuhan gitu, sahabat. Oke, itu frozen shoulder, vertigo. Vertigo sudah minum obat Hitlin, tidak ada perubahan selama 3 bulan. Ngantuk di pagi hari. Nah, kalau tidur
perasaan tidak jadi tidak enak gitu kan. Ya itu tadi vertigo itu adalah pikiran yang melayang-layang ke sana kemari, dipikir overthinking dan sebagainya. Ujungnya apa? Semakin dia sakit, yang ada yang kepikir adalah mati. Kemudian berpikir, mati bekal saya belum cukup. Nanti suami saya gimana, anak saya gimana, usaha saya gimana, bla 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 bla. Yang ada vertigonya bukan sembuh, sahabat, semakin menjadi dan membuat dia menjadi semakin sulit tidur dan akhirnya tidur pun apa takut tidur karena apa takut mati. Banyak hal itu seperti itu terjadi. Jadi beresin ayo dari akar masalah. Luka lambung, GERD, asam lambung, apakah bisa disembuhkan dengan fermentasi jus pro fiber karena kunyit sudah tidak mempan? Kembali lagi, orang asam lambung, GERD dan kawan-kawannya itu sahabat sampai luka itu sangat terkait dengan emosi Anda. Jadi si jus pro fiber kayak kunyit kayak apapun obat-obatan tuh cuman bantuan saya. Cuman nipu-nipu bentar aja. Oh, enak perut saya gitu kan. Tapi tetap Anda harus cari akar masalahnya. Anda harus tahu kenapa saya cemas, kenapa saya khawatiran, kenapa saya overthinking, kenapa saya mudah panik. Ada apa dalam diri saya? Itu yang harus Anda bereskan, cari. Bukan hanya dibungkam dengan obat yang hanya tipu-tipu sebentar saja. Capek, muter-muter di situ saja gitu loh sahabat. Pasien gagal jantung, latihan atau asupan apa yang diperlukan gitu. Jantung itu pesan cintanya adalah kurang kasih sayang. Jadi di camp kami itu udah camp ke-16 ya, ini udah batch 16. Itu ternyata unik sahabat. Setiap camp itu punya tema tersendiri dan kemarin mini camp kemarin itu ternyata yang banyak keluar itu adalah obat jantung dan memang satu-satu didalamin masalah itu memang kurang kasih sayang, kurang pelukan. Jadi camp kemarin tuh saya banyak memeluk atau ayo pelukan lagi, ayo pelukan lagi gitu kan apa namanya kurang kasih sayang gitu jantung itu pada keluar semua ada camp yang isinya obat tulang yang banyak keluar gitu karena apa tulang itu bahasa cintanya adalah kurang support emosional ada camp yang isinya 80% cancer ada camp yang isinya urusannya apa sama mertua jadi kadang-kadang saya heran tidak kita desain loh sahabat tapi memang semesta tuh menghadirkan gitu bahwa orang-orang yang datang ke camp itu udah punya tema udah datang dengan tema masing-masing jadi di situ saya melihat bahwa frekuensi itu terjadi gitu loh bahwa like attract like semua yang sama itu saling tarik menarik gitu kan jadi kita sebagai mentor itu seringkali apa namanya kalau dibilang dibilang ada kurikulum gitu ada gitu kurikulum utama tapi muatan lokalnya itu bisa berbeda-beda di setiap camp gitu kan kayak kemarin isinya tentang kasih sayang tentang cinta bagaimana kita mengisi tangki cinta kita sendiri tidak harus dengan dari pasangan dari orang tua atau dari anak gitu karena apa ya tangki cinta mereka juga kosong. Ya gimana kita meminta meminta mereka mengisi tangki cinta kita saat kita sendiri pun saat mereka pun juga tidak memiliki cinta untuk dibagikan gitu kan. Maka yang ada adalah dua pengemis cinta yang saling menuntut cinta di dalam rumah tangga. Yang ada adalah pertengkaran dan konflik terus-menerus, sahabat. Jadi cara yang aman adalah bagaimana kita mengisi tangki cinta kita sendiri gitu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah sekarang sudah ada Pak Wisnu juga di KAM yang benar-benar membimbing kita untuk mencintai how to-nya kayak gitu, caranya gimana itu benar-benar langkah demi langkah, step demi step untuk bisa kita mencintai diri kita sendiri dan cinta yang terbaik adalah ketika kita mampu mengakses Tuhan di dalam diri kita. Itu adalah reservoir cinta yang sangat hebat yang tidak akan pernah kering, sahabat. Itu. Itu adalah pasien gagal jantung ya. Bagaimana lepas obat tidur? Kembali lagi harus dicari akar masalahnya. Apa yang menahan Anda untuk tidur? Apakah di situ ada kecemasan? Apakah di situ ada pikiran yang tertambat? Ataukah ada emosi-emosi yang apa namanya emosi-emosi yang ibaratnya mengkristal yang belum bisa diangkat? Apakah ada ketakutan untuk mati? Atau ada hal-hal yang belum bisa diterima dalam hidup ini? Nah, itu kita harus cari gitu karena ya biasanya muter-muternya di situ aja orang-orang yang sulit tidur gitu dan
Puji Tuhan, banyak cerita di camp itu, orang yang 30 tahun pun nggak bisa tidur. Itu hari kedua, ketiga tidur nyenyak sampai ngorok. Jadi kalau orang biasanya kalau udah di camp tuh pada nggak mau pulang gitu. Udah hari ke-6 tuh udah nggak mau pulang, Bu, boleh extend 2 hari, Bu, 3 hari. Jadi ada teman-teman yang masih sahabat-sahabat yang masih belum selesai jadwal hipnonya tuh memang extend gitu kan, 2 hari, 3 hari gitu nunggu jadwal hipno gitu. Nah, itu mereka masih ada, Bu, ya yang nginep. Yaudahlah, aku nginep aja juga, aku extend aja gitu. Ada yang sampai reschedule pesawat dan sebagainya gitu, karena memang kita damai gitu. Dan saya sebagai owner dari Rumah Samasta itu benar-benar mau extend 2 hari, 3 hari seperti itu saya tidak cas lagi gitu. Karena ini adalah Rumah Samasta, rumah kita semua gitu kan. Jadi ya feel at home aja deh Anda gitu kan, asal jangan banyak komplain sama kami gitu. Karena di dalam item pembiayaan itu saya tidak ngecas kamar, sahabat. Bener-bener Anda pakai kamar itu sepuasnya kayak gitu kan, sahabat, selama tidak berbenturan dengan waktu jadwal camp itu, sahabat. Karena saya juga banyak mendapat kebaikan gitu, banyak sahabat-sahabat yang menyumbang gitu. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih sekali bahwa saya bisa mensupport banyak orang, saya bisa mensupport orang-orang yang sakit, ada yang tidak bisa membayar. Keramah, 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 mari ke dalam. Banyak yang tidak bisa membayar pun kami tetap bantu gitu kan untuk bisa hadir di camp seperti itu, sahabat. Oke. Kemudian bagaimana lepas obat tidur, kemudian mulai dari panggul, paha, kaki terasa berat kalau berjalan, telapak kaki apa nih bengkak gitu. Itu ya tadi pasti ada sumbatan. Ketika terasa berat, lebam, lembam, apa ya, lembam, lembab itu ya berat kayak gitu, itu pasti ada sumbatan di situ. Baik itu sumbatan di area pembuluh darah, saraf maupun apa namanya jalur energi tadi. Nah, yang paling penting itu adalah jalur energi. Cuman nggak kelihatan gitu kan, sahabat. Kalau pembuluh darah kelihatan, saraf kelihatan gitu. Tapi kalau apa namanya jalur energi, meridian itu nggak kelihatan, tapi dia ada, sahabat. Itu loh yang memberi support energi. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa begini tangan, bisa ngedip itu karena ada energi gitu loh yang mengalir di dalam jalur-jalur meridian tadi. Kemudian neuropati perifer akibat kolesterol. Nah, neuropati itu adalah penyakit gangguan saraf tepi gitu kan, akibat kolesterol. Ya iyalah, karena kolesterol itu kan darah yang mengental akibat adanya lemak gitu kan. Nah, itu yang membuat apa namanya saraf-saraf di situ terganggu gitu loh, sahabat, akibat pengentalan ini. Jadi yang diberesin ya kolesterolnya dulu. Nanti kolesterolnya hilang, biasanya itu juga akan menghilang dengan sendirinya. Dengan catatan apa nah sarafnya juga belum rusak. Itu kalau udah rusak ya perbaikan menjadi dua-duanya. Kemudian psoriasis, pelupa, khawatir, berlebihan, mudah emosi gitu. Kita baca pesan cinta dari psoriasis. Psoriasis itu skin problem, fear of being hurt, ada ketakutan untuk disakiti. Dia deadening the sense of self, jadi matinya perasaan terhadap diri sendiri gitu. Jadi karena mungkin karena terlalu sering disakiti oleh orang lain, jadi selfnya itu, dirinya itu seperti mati gitu. Refusing to accept responsibility for our own feeling, jadi menolak untuk menerima tanggung jawab atas perasaan-perasaan kita sendiri. Nah, seringkali ini diderita oleh orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu menyakitkan dalam hidup, sehingga kayak udah putus gitu loh rasanya terhadap dunia ini gitu kan. Dia merasa dunia ini begitu tidak adilnya pada dia. Dia merasa begitu menderitanya selama ini gitu. Sehingga sampai akhirnya udahlah, aku nggak mau lagi ke situ gitu. Tidak mau lagi menghadapi perasaan-perasaan itu gitu. Jadi kayak mematikan sendiri perasaan-perasaannya gitu kan. Itu orang-orang dengan psoriasis. Nah, enggak kok, Bu, nggak ada. Anda bisa menolaknya karena biasanya karena itu ada di pikiran sadar Anda merasa baik-baik saja. Tapi semua peristiwa itu biasanya ada tersimpan di pikiran bawah sadar. Biasanya dari masa kecil atau masa dalam kandungan. Ada tadi apa namanya pasien saya itu seperti itu, psoriasis, ternyata dia mengatakan bahwa dia pernah digugurkan oleh orang tuanya, itu sudah 25 kali percobaan pengguguran dan tidak berhasil. Dan yang mengatakan itu adalah dukun yang diminta oleh orang tuanya. Orang tuanya nggak ngaku ketika ditanya, benar mama dulu mau gugurin saya gitu kan.
enggak gitu kan, ternyata itu gitu dia ada apa menderita psoriasis kayak apa dukun yang mau menggugurkan itu yang mengatakan mengatakan itu pada dia kayak gitu sahabat. Itu adalah dari psoriasis atau skin problem lainnya. Itu kemudian apa lagi? Oke, saya jawab dulu Psoriasis. pertanyaan yang lain, Bu. Boleh, oke. Cinta, ya. Oke. Ya, saya akan jawab dua pertanyaan ya. Yang pertama, oke sebentar saya. Saya boleh share ini Pak, jadwal camp Pak? Oke, nanti aja di bagian terakhir biar nggak Oke. ganggu fokus yang dengar uh, butuh jawabannya ya. Oke, saya jawab pertanyaan pertama tadi, pertanyaan yang mengenai gula fluktuatif ya. Gula itu memang fluktuatif ya. Jadi kalau makan makanan yang mengandung indeks glikemiknya tinggi, ya, indeks glikemik tinggi itu cepat menjadi gula. Misalnya Anda minum madu, yaitu dalam 10-15 menit gula darah langsung naik karena madu itu glukosa. Tapi kalau meminumnya makan gula buah, fruktosa, itu lebih lama. Nanti sukrosa lebih lama lagi. Ini buat Mumi. Sukrosanya dari nasi ya 2 jam, nasi Hmm. merah 3-4 jam. Jadi kalau makan nasi merah 2 jam lagi dites, wah nggak naik, ya bukan nggak naik, belum ya. Nasi porang tunggu 4 jam baru baru meledak tinggi gitu ya. Kalau makan nasi porang dites 2 jam lagi, wah nggak naik nih bagus, bukan bagus lu belum naik. Jadi makanan itu naiknya berbeda-beda. Yang indeks glikemiknya tinggi itu artinya cepat menjadi gula. Ya, bubur lebih cepat lagi kan dia nasi udah dihancurin ya, madu apalagi lebih cepat lagi. Minum minum teh manis, makanya kalau orang sampai ngedrop itu ya minum teh manis cepat banget naiknya. Jadi kalau gula darah itu memang fluktuatif. Maka kalau ngetes yang dipakai acuan itu HbA1c karena itu rata-rata 3 bulan. Ya, karena rata-rata 3 bulan ya sebenarnya tesnya cukup 3 bulan sekali. Nah, kalau mau mengontrol harian, maka harian itu cukup sehari sekali malah bangun tidur sebelum sarapan. Ya kecuali Anda lagi penelitian, makan buah ini, lalu 1 jam lagi dites, makan ini, 1 jam lagi tes, Anda penelitian, makanan ini seberapa cepat menaikkan gula. Nah itu Anda boleh tes berkali-kali. Ya, 1 jam tes lagi, 1 jam tes lagi, 1 jam tes lagi. Ya kalau Anda nggak penelitian ya malah jadi bingung sendiri. Karena memang gula itu fluktuatif. Bahkan Anda nggak makan apa-apa pun, marah juga naik, stres juga naik. Jadi pegang HbA1c-nya. Ya. Yang kedua yang saya Ini mau jawab besar. adalah mengenai Nggak masalah bisa, ini langsung pencernaan. digigit. Jadi masalah pencernaan itu bedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama mah. Mah itu artinya lambungnya terluka. Apa ciri-cirinya kalau lambungnya terluka? Mah yang maksudnya lambungnya terluka ya. Ciri-cirinya Anda makan pedas, Anda makan kecut, langsung melilit. Itu artinya sakit mah di mana lambungnya terluka. Yang kedua, masalah pencernaan yang namanya GERD. GERD itu adalah asam lambungnya naik, bukan pada waktunya. Ya, asam lambung itu akan diproduksi waktu kita makan. Tujuannya supaya bakteri mati. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini pada saat makan, maka asam lambung dan pepsin, asam lambung itu HCl, pepsin untuk mengurai protein, pepsin dan asam lambung itu satu paket, namanya cairan lambung. Itu diproduksi waktu makan. Kenapa diproduksi HCl asam lambung? Supaya waktu makan pH di dalam lambung itu 2,85. Nah, makanya kalau makan nggak teratur, lambungnya bingung. Sehingga diproduksi bukan waktu makan. Nah, kadang ada makanan, naik ke atas. Jadi bisa memicu GERD itu asam lambung naik. Satu, bisa makan tidak teratur. Kedua, karena perasaan yang kacau yang dijelasin sama Bu Sinta ya. Anda stres, Anda ketakutan, pokoknya picuan psikologis, maka asam lambung diproduksi itu namanya GERD. Yang ketiga, masalah pencernaan bukan GERD tapi gejalanya mirip, adalah justru kurang asam lambung. Kalau dites, saya punya alat tes untuk mengetahui, saya bisa tahu Anda kurang
asam lambung apa tidak, ya. Begitu lambungnya kurang pecah, kurang cairan lambung, yaitu asam lambung dan pepsin. Nah, ini pepsin itu mengurai protein. Orang yang kurang pepsin nggak boleh diet keto, dia akan sakit ginjal. Nggak boleh kebanyakan protein, nanti proteinura, kencingnya berbusa dan sebagainya. Nah, yang asam lambungnya rendah, ini justru disuruhnya minum cuka apel, atau yang lebih baik dari cuka apel adalah klasik enzim. Karena memang kekurangan cairan asam lambung, maka minumnya asam, yaitu apa? Cuka apel, jus pro. Kapan minumnya? Saat makan. Karena harusnya tubuh itu, lambung itu produksi asam waktu kita makan, tapi kurang. Maka dengan minum cuka apel, atau ada juga yang minum jeruk lemon, jeruk persan jeruk pas saat makan, ya. Cuka apel itu dibuat dari apel saja. Kalau saya menyarankan klasik enzim, karena itu 32 macam buah. Dibuatnya lebih bagus daripada cuka apel. Nah, itu akan memperbaiki mereka-mereka yang punya masalah pencernaan karena kekurangan asam lambung. Yang keempat, ini masih ada lagi masalah pencernaan itu dipicu oleh kurangnya probiotik. Karena minum antibiotik atau kemo radiasi, maka probiotik ikut mati. Antibiotik itu nggak tahu mana bakteri baik, mana bakteri jahat. Dibunuh semuanya. Akhirnya kekurangan probiotik. Padahal probiotik itu pabrik obat dan juga pabrik enzim dalam tubuh kita. Nah, makanya minum probiotik. Kapan minumnya? Saat makan. Ya, jus pro, kefir, nah kombucha jangan. Kombucha itu gulanya masih 90%. Diabetes jangan, kanker jangan, ya. Itu kombucha jangan. Kecuali kombuchanya bikin sendiri, difermentasi lebih lama lagi. Tapi rata-rata kombucha itu dites pakai defractometer namanya ya, alat untuk mengukur berapa banyak kadar gulanya, ya. Jus pro aja masih bisa 8-9%. Makanya kalau saya bikin jus pro karena saya diabetes, saya fermentasi 1 minggu, ya itu bisa sekitar 5-6%, tergantung juga buahnya apa. Nah, yang kurang probiotik, maka probiotik yang disarankan adalah jus pro, kefir, yogurt. Bagi yang kanker, yogurt jauhi, kefir jauhin, jus pro atau water kefir. Nah, ini untuk mengatasi masalah pencernaan, termasuk kalau kurang probiotik, itu dampaknya adalah susah BAB, ya BAB-nya keras. Nah, kalau tadi ditanyain soal serat, ya itu tergantung. Ya, serat itu kalau orang ada yang misalnya punya masalah pencernaan karena kurang serat, ya begitu dimasukin serat, serat itu ada di buah, di sayur, di rumput laut, maka akan mengatasi tergantung akar masalahnya di mana, ya. Oke, itu dulu yang saya jawab. Silakan Bu Sinta lanjutin kalau ada yang mau dijawab sambil saya baca lagi pertanyaan yang lain. Masih masih mute suaranya nggak belum. Sorry. Oke. Oke, anxiety itu kecemasan biasanya terkait dengan tidak not trusting the flow and the process of life. Jadi nggak percaya dan nggak bisa nerima alur kehidupan atau proses kehidupan ini berjalan seperti apa adanya, gitu kan. Jadi tadi tadi saya membuka ayat Al-Quran ya, keputusan yang kokoh judulnya. Itu awalnya dari mimpi gitu kan, kok muncul ayat ini apa ya kayak gitu kan. Kemudian saya nyari di Al-Quran itu saya menemukan ayat tentang di surat Al-Ahzab itu adalah keputusan yang kokoh. Sebenarnya mencari di Al-Quran itu apa aja sih keputusan yang kokoh. Jadi keputusan yang kokoh itu adalah keputusan yang berasal dari Tuhan. Seringkali kita nih nggak terima, nggak nawar gitu kan sesuai versi kita. Padahal keputusan yang terbaik itu adalah keputusan yang Allah. Dan kebenaran apa yang terjadi di hari ini itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu dari mana? Tuhan. Maka tugas kita adalah nggak nolak, nggak memprotes, tapi menikmati proses itu dengan penerimaan sepenuhnya dan bahagia sepenuhnya. Itu sahabat kunci sehat. Itu kemudian itu ada tadi yang Bapak ini yang merasa bahwa apa karena ngorok gitu kan sehingga disuruh tidur di ruangan yang lain, misalnya nggak mau tidur seranjang begitu juga orang lain apa jadi males berintim-intim lah intinya seperti itu, ya sembuhin ngoroknya gitu atau ya kan bisa disiasati gitu artinya
berintim-intimnya ya sebelum tidur. Kalau udah tidur ya pindah ke anu lain gitu. Kalau istri merasa terganggu gitu, karena ada juga pasien yang akhirnya tidak bisa tidur, insomnia bertahun-tahun karena alasannya suaminya ngorok kayak gitu. Jadi ketika tidak bersama suaminya dia bisa tidur nyenyak gitu kan. Nah, itu semua sebaiknya konsultasi pasangan, tidak hanya sendiri tapi berdua gitu kan, sehingga dicapai kesepakatan bagaimana kesejahteraan mental dan jiwa ini terpenuhi satu sama lain gitu kan, sambil kita beresin kenapa ya ngorok kayak gitu kan. Ada beberapa pasien yang ikut camp juga seperti itu, ngoroknya kenceng, dengkur gitu. Terus mulai hari kedua, ketiga gitu kan, saya suruh pasang rekaman gitu, HP-nya saya suruh taruh di meja deketnya gitu, coba rekam Bu, kita supaya bisa menangkap Ibu ngorok nggak gitu kan. Dan ternyata itu menurun-menurun. Ibaratnya kalau desibel suara itu kan ukurannya desibel gitu kan. Nah, itu menurun-menurun, tinggal apa, sampai pulang itu hanya kayak helaan nafas gitu loh. Ngoroknya itu tidak lagi kayak kereta api gitu, tapi udah kayak helaan nafas aja, udah fine, berarti udah turun sekitar 60 sampai 70%. Itu terjadi, sahabat. Itu mungkin Pak Jarot, dari saya kayaknya udah. Ya, oke, saya sambung lagi walaupun sudah saya jawab tertulis ya. Apa ciri-ciri kurang asam lambung? Tadi saya sudah jelasin, saya ulangin lagi ya. Jadi masalah pencernaan itu bisa lambungnya terluka. Ya, Ciri-cirinya makan pedas, makan kecut, langsung bereaksi sakit karena ada lukanya, ya. Jadi ketika dikasih makanan dia malah malah sakit karena lambungnya ada luka. Ya, kalau nggak ada luka nggak masalah. Nah, ketika asam lambung kurang, pepsin dan HCl-nya kurang, apa ciri-cirinya? Kalau kebanyakan makan daging, ya karena pepsin itu kan mengurai protein. Udah langsung deh, eh, habis makan, udah sendawa terus. Itu berarti pencernaannya nggak bagus, kurang asam lambungnya. Terus kalau kurang asam lambung itu kemampuan untuk membunuh bakteri. Karena asam lambungnya kurang, kemampuan bunuh bakterinya kurang. Maka misalnya nih berlima makan karedok lotek pinggir jalan, cuma Anda yang mencret, yang lain nggak mencret gitu ya. Sama-sama makan tahu agak bau-bau dikit, dipanasin lagi lah gitu ya. Serumah, sekeluarga ada 5 orang ya, yang lain ya nggak apa-apa. Anda sakit perut lagi gitu. Jadi gampang sakit perut itu ciri-ciri orang yang asam lambungnya kurang ya, gampang sakit perut, mencret, gampang gampang sendawa, kentut lah, pokoknya pencernaan ada aja ya. Nah, itu kadang ke dokter nggak ketemu tuh ya, sampai diteropong, di endoskopi, di enema, dibersihkan usus besarnya. Enema itu masukkan ke kolon, yang dibersihkan kolonnya. Masalahnya bukan di kolon, masalahnya di lambung gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau mau lebih aman sih, lebih pasti sih ya nggak usah menduga-duga ya. Ada ketemu saya tak tes langsung ketahuan ini kurang gitu ya. Itu mah ilmu pasti, bukan ilmu mudah-mudahan, bukan ilmu kira-kira ya. Kencing berbusa tadi kekurangan apa? Bukan kekurangan ya. Kencing berbusa itu ada kalau pagi normal ya kencing berbusa, harusnya siang udah hilang. Jam 9 aja udah minum berapa gelas sudah hilang. Kalau berbusa terus, ya kemungkinan utamanya itu adalah di kencingnya ada protein. Kalau ke lab, ya kalau sampai kreatinin tinggi, ya vonisnya cukup ngeri ya, namanya ginjal bocor. Tapi kalau pakai QRMA, kita nggak bisa bilang ginjal bocor. Tapi ada protein di dalam kencing. Nah, kenapa di dalam kencing ada protein? Kan tubuh kita butuh protein untuk bikin otot. Maka analisanya kemungkinan besarnya adalah banyak makan protein rusak. Jadi bukan kurang, malah kelebihan protein rusak. Apa itu protein rusak? Semua protein yang long proses. Apa itu long proses? Lauk, entah kedelai, entah tahu, entah tempe, entah ayam, entah udang, pokoknya semua protein, semua lauk. Yang dipanasi berulang-ulang atau masaknya lama, rendang misalnya. Jadi kalau kencingnya berbusa, berhenti makan rendang. Kalau telur kuningnya udah biru-biru, buang ya. Masaknya maksimum 7 menit. Kurangin tahu, tempe boleh. Nah, kenapa tahu dikurangin? Karena tahu double proses. Tahu itu kedelai, sama-sama tahu bacem dan tempe bacem. Oke, tempe difermentasi, nggak pakai pemanasan. Jadi tempe dibacem, jadi satu kali proses. Tahu, kedelai, direbus, diancuri, diendapkan, waktu pengendapan, dikasih ada tuh saat ini, pengendap. Jadi udah proses panjang sampai jadi tahu aja udah proses.
Habis itu dari tahu dibacem, habis tahu digoreng. Sama-sama tahu goreng, tempe istilahnya satu kali proses. Makanya tahu itu proteinnya pasti bagian rusaknya lebih banyak daripada tempe. Tempe digoreng ya proteinnya rusak, tapi nggak sebanyak tahu. Maka yang kencingnya berbusa itu bukan kekurangan apa, itu kelebihan protein rusak. Nah, bisa juga kekurangan pepsin tadi, asam lambung ya, tapi terutama adalah walaupun pepsinnya rendah, kalau dia makannya protein tidak rusak, nggak akan ada proteinuria, nggak akan kencingnya berbusa. Ya, kalau semua sudah di stop, rendang stop, tahu stop, sosis stop, bakso juga enggak, nugget enggak, sarden enggak, makanan kaleng-kalengan enggak, itu semuanya long proses. Udah di stop 21 hari, karena kadang sisa tubuh masih banyak ya. Sebulan kemudian masih berbusa. Saran saya ke dokter, jangan-jangan memang ginjalnya bocor gitu loh ya. Tapi kalau ginjalnya tidak bocor, hanya karena memang kita makan protein rusak, karena kebiasaan bawa plastik, tahu bawa plastik. Pergi ke tempat teman pesta, bawa plastik. Pergi ke pesta, bawa plastik. Pulangnya bungkus. Nah, itu dia. Mana mungkin gak dipanasin lagi. Ah, budaya plastik itulah yang proteinnya udah dipanasin lagi, panasin lagi. Itu ikan dimasak, masuk kulkas, keluar lagi dipanasi, masuk kulkas lagi, udah mati berapa kali, proteinnya rusak semuanya. Nah, kalau semuanya itu udah dibetulkan, tetap berbusa, Anda harus curiga bahwa ginjalnya bocor gitu ya. Ya pergi ke lab, cek ya komposisi air seni, kreatinin berapa, ini berapa. Nanti dokter yang menentukan, memvonis. Tapi belum tentu kencing berbusa itu ginjalnya bocor ya. Kebanyakan loh ya. Kebanyakan kalau ginjal bocor itu kan ya ada gejalanya ya. Termasuk kayak gejala orang sakit pinggang ya, nyeri. Tapi kalau hanya kencingnya berbusa, nggak ada rasa apa-apa, kemungkinan besar bukan ginjal bocor, ya cuma protein yang dibuang. Oke, kalau mau tes asal lambung kurang, sebabnya gampang main cerat, ya tes ke saya aja. Kan saya ada jadwal QRMA tuh keliling Indonesia, murah lagi cuma 150.000. Cepet lagi, ya. Termasuk penjelasannya, hasilnya 105 halaman. Kalau Anda masuk WA Group, coba lihat jadwal tes QRMA. Di dalamnya kan ada, ya. Semua orang bikin tes, tapi kan nggak banyak yang menjelaskan sampai sedetail itu, gitu ya. Kalau saya akan jelasin. Jadi itu termasuk penjelasannya, termasuk solusinya. Masuk WA Group aja, lihat jadwal tes saya, ya. Medical check up yang saya adakan keliling Indonesia, ya. Kan saya muter kemana-mana, ke Surabaya, ke Lumajang, ke Siantar, ke Medan. Kalau enggak, ya beberapa orang terbang dari Papua, ya. Ada yang juga dari Palembang, dari Lampung, karena saudaranya di Jakarta ngetes, hasilnya sama dengan waktu dia tes di Penang, daripada dari Medan ke Penang. Nah, kalau Medan ke Penang lebih dekat ya. Tapi hotelnya semuanya ya mungkin 15 juta habis. Pergi ke Jakarta, ya sama saya cuma coba 150.000. Ya, 5 juta udah sama suplemennya udah sembuh tuh gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya Pak kapan ke Balikpapan, kapan ke Pontianak, datang aja ke Jakarta, ke rumah saya. Ya, itu masih lebih murah kok daripada Anda ke Malaysia. Kalau mau ya, tapi kalau mau nunggu murah ya tunggu saya ke Balikpapan. Pasti saya tak setahun 2 kali ke Balikpapan ya. Ke Surabaya hampir 2 bulan sekali, ke Medan hampir 2 bulan sekali. Jadi Anda di kota apa ya lihat WA masuk WA grup ada hasilnya ya. Kalau kreatinin darahnya rendah, kreatinin itu bukan darah, kreatinin itu di kencing ya, di darah bukan kreatinin ya, kreatinin di kencing. Kalau kreatininnya rendah, ya itu berarti yang tadi protein rusak, ya proteinuria namanya. Buang air kecil tidak bisa tuntas. Kenapa? Hati-hati, itu laki atau perempuan. Kalau laki-laki kencing nggak tuntas, itu gejala prostat. Ya, cek radang prostat. Kalau mau ke rumah sakit bisa, ke saya juga bisa. Ke saya itu termasuk tes itu juga, ya. Ketahuan, ada radang prostat ketahuan, pengapuran prostat ketahuan. Kalau kencing tidak tuntas, kalau laki-laki ya udah. Hati-hati, kalau umurnya udah 60 tahun, 55 tahun ke atas, kebanyakan udah 50% lebih orang kena radang prostat. Ya, kalau nggak tuntas. Ya. Kalau udah kena kanker, apa boleh makan tempe tahu? Tergantung kankernya apa. Kalau kankernya payudara, kurangin kedelainya. Ya, sehingga almond masih boleh. Ikan, tahu, ikan kurangin. Jadi lebih banyak
dari kacang-kacangan yang bukan kedelai. Dan protein itu dari mana-mana. Bahkan kayak kelor aja ada asam amino. Asam amino itu protein. Daun katuk itu ada asam aminonya juga. Ya. Kalau sering gatal-gatal di kepala, sembuh kambuh. Nah, itu macam-macam ya. Kalau di alat saya nggak ketahuan, tapi kalau mau dicoba yang murah, coba ekoenzim. Kalau gatalnya itu karena bakteri, udah ekoenzim itu dahsyat. Cucu saya belum ada 2 tahun umurnya. Kemarin liburan, karena dia di Singapura. Datang ke Jakarta. Di Singapura pakai Pampers yang mereknya bagus, ya. Nggak ada klorinnya. Sampai Indonesia pakai, biar nggak ngompol, pakai terus panjang malam. Udah, singkat cerita ya seminggu di Indonesia, itu namanya blantitis. Itu ujung penisnya merah. Nah, itu bakteri itu yang berkembang biak. Wah, namanya anak kecil belum 2 tahun. Penisnya ya belum disunat sih ya. Itu merah begitu ya, nangis terus. Udah, mau dibawa ke dokter sama anak mantu saya. Saya bilangin, nggak usah. Opah punya ekoenzim. Udah, emang sembuh, Pak. Sembuh lah ya, ekoenzim. Saya sakit gigi aja, dokter suruh cabut gigi, saya kumur-kumur, sakitnya hilang, giginya nggak hilang ya, sakit giginya hilang. Jadi kalau masalah bakteri, kulit gatel, rambut gatel, yang karena bakteri loh ya. Kalau kulitnya kering kurang kolagen ya minum kolagen. Nah kalau kurang kolagen ketahuan, di tes saya juga ketahuan tuh. Rambutnya rontok, kulitnya gatel. Nanti tes di saya aja ketahuan tuh. Rambutnya kurang kolagen, makanya rontok, gatel gitu ketahuan. Tapi kalau misalnya bakteri, udah murah meriah, ekoenzim. Kan bisa bikin sendiri, fermentasi 3 bulan. Diajari juga caranya. Masuk aja YouTube, ketik ekoenzim Jarot. Kita ajari gratis bikin ekoenzim ya. Itu yang gatel-gatel karena bakteri ya bisa hilang. Oke. Bu, kalau rambut rontok uban, nah ya itu udah faktor usia ya, kurang saldo kali ya. Tapi di WA grup ekoenzim banyak tuh yang tumbuh lagi dengan ekoenzim. Tapi kalau udah memang usia ya rambut rontok satu bisa karena kulitnya kering ya. Kayak misalnya kurang kolagen di rambut juga ketahuan, kurang kolagen di kulit rambut juga ketahuan. Ya diminumin kolagen ya membaik, rontoknya berkurang. Tapi kalau udah faktor usia ya repot ya. Sudah dipanen disimpan 2 tahun. Waduh, kalau sudah 2 tahun malah boleh diminum. Ekoenzim tidak boleh diminum kecuali sudah 2 tahun lebih. Jadi kalau Anda sudah lebih 2 tahun, simpen ya, rapatnya, tutupnya rapat bener ya. Saya berani minum. Saya punya yang udah 4 tahun. Makanya itu kalau kemarin saya gigi agak ngilu-ngilu gitu, di kamar mandi saya ada ekoenzim, udah sikat giginya nggak pakai odol, pakai ekoenzim. Orang kanker jangan pakai odol, ya pakai ekoenzim, buang, kumur-kumur yang kedua, telan saja nggak apa-apa ya. Itu dianjurkan 500 kali. Kalau kalau ekoenzimnya sudah disimpan lebih 2 tahun lagi, bukan layak pakai, layak minum ya. Itu enzim bakti itu Pak, siapa tuh yang di Bali itu dia ya dari Dokter Jun. Kalau perwakilannya di Indonesia kan enzim bakti namanya. Ya, ekoenzim tidak boleh diminum. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas itu sudah boleh. Kenapa? Alkoholnya udah habis. Ya. Ini ada betul Pak Jarot, rambut saya tumbuh lagi, rambut putih jadi hitam dengan ekoenzim. Betul, saudara. Ya, rajin-rajin pakai ekoenzim. Oke, Bu Sinta silakan pada yang mau dijawab lagi Iya, atau mungkin cukup. masuk di pengumuman ya. Ah, Oke, ya, ya. silakan sahabat semua. Ini ada camp terdekat itu di tanggal 26 sampai 27 sampai tanggal 1 Februari, sahabat. Jadi 6 hari. Clean your body, clean your mental, clean your spiritual to healing session. Ini pembicaranya ada Pak Jarot, kemudian Dr. Ali Hazar, founder channel Dr. Awet Muda. Silahkan, pemaparan-pemaparan beliau tuh menarik banget dan mind glowing banget, ngebuka kita gitu kan. Dan dia ngomong bukan tanpa dasar, sahabat. Itu semua by data, by jurnal. Kemudian ada Pak Wisnu, ada Coach Self Love Awareness. Itu sekian itu sudah termasuk penginapan, pendalaman masalah satu persatu sama saya. Kemudian hipnoterapi dengan tim, makan sehat, obat herbal, probiotik, jus pro kefir free flow, air minum alkalin free flow, suplemen stem cell, jadi regenerasi sel, detok minyak, enema kopi, jus, jus kita kasih 2 jus hari itu, ada pagi ada jus detok, malam ada jus penyakit. Terus kemudian terapi gelombang Aetera, ini keren banget.
banyak kebantu. Yang frozen shoulder tadi itu 2 kali 3 kali terapi aja udah bisa angkat tangannya. Yang stroke kemarin ada datang dari Medan, 4 hari tambah 4 hari dia udah datang sebelum camp, tambah tambah 3 hari camp kemarin 7 hari itu dia udah tangannya begini udah bisa enak, badannya ringan, yang di sini kaku semua udah lembek, tangannya nggak bisa mencengkram, awalnya sudah bisa mencengkram seperti itu nggak lama, kemudian ya kayak psoriasis misalkan tadi yang nanya psoriasis itu bisa hilang, bahkan vitiligo yang putih-putih itu juga bisa menghilang. Kemudian diajarkan untuk meditasi kesehatan dan pelepasan emosi gitu kan. Jadi banyak hal yang kita lepaskan emosi. Jadi terlihat sekali wajah-wajah sahabat yang awalnya datang mukanya nggak enak gitu kan, dia akhirnya menjadi lembut mukanya dan tertawa berderai-derai. Kalau nggak cukup, kita sudah membuka layanan rawat inap, sahabat. Jadi kalau untuk yang penyakit-penyakit berat seperti kanker, stroke, gagal ginjal, gagal jantung, tentu tidak bisa 6 hari ya, butuh perawatan lebih lanjut, obatnya disupport, kemudian meditasi dan sebagainya. Itu kita punya rawat inap. Itu sahabat. Jadi pendekatannya holistik gitu. Jadi mungkin supaya sahabat punya gambaran sedikit apa sih yang kita lakukan di camp, kita lihat ya video ini. Saya sebetulnya Ada apa suara yang saya nggak, Pak? dapatkan di sini hampir Ada suaranya di nggak, Pak? luar ekspektasi saya. Mungkin yang pertama dari makanan. Benar-benar apa yang disajikan di sini itu herbal, sehat, sehingga bagi orang yang sakit itu sangat sesuai gitu. Kemudian di sini juga disediakan obat-obat yang memang herbal, dan memang obat herbal itu bukan obat promosi seperti yang ada di luaran sana, bukan. Di sini memang edukasinya juga dapat seperti itu. Terima kasih banyak. Kemudian dari segi materi itu lagi saya sampaikan hampir di luar ekspektasi saya. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya sebetulnya ke sini tuh tidak tahu bahwa sedalam itu yang akan saya dapatkan di sana. Self healing, self love, terutama self love luar biasa. Ternyata kesadaran yang saya cari itu ada pada diri saya gitu loh. Dengan cara saya meradiasikan cinta pada diri saya, di situ semuanya saya dapat seperti itu. Pagi ini kita akan melakukan kopi enema. Ini kita punya 2 macam kopi enema, yang hitam dan yang kuning. Ini adalah gold kayak gitu. Fungsinya buat apa? Buat membersihkan area kolon. Kolon itu kan kayak pembuangan tuh kayak mata pancing begini, bentuknya L terbalik. Nah di situ tuh di ujungnya itu banyak sekali kotoran-kotoran yang mengendap, dan itu kalau nggak dibersihkan dia akan menjadi kanker kolorektal, kanker kolon. Kita nggak mau dong seperti itu. Nah ini cara mudah untuk membersihkan bagian bawah anus kita, dan buat orang-orang yang susah BAB itu bagus banget karena bisa dia merangsang pergerakan usus untuk peristaltik, untuk mengeluarkan kotoran dengan lebih mudah. Ya, oke. Di hutan diam-diam berjalan, rumput lalu dimakan. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah emosi itu menggunakan yang banyak kan. Jadi kita punya sungai sahabat di belakang itu. Sungai ini luar biasa, airnya jernih banget. Air belerang. Dari emosi kita. Jadi udah kita kasih energi sudah kita kasih ke dia. Pada diri Anda sendiri, kamu berharga dicinta, kamu berharga, kamu layak untuk dicintai, kamu berharga, kamu berharga, kamu pilih Anda sendiri, kamu berharga, kamu berharga Rina, kamu berharga Rina, kamu pilih Anda sendiri. Kamu berharga, Olive. Kamu
Kamu tidak perlu mencari cinta di luar. Saya berharga. Katakan pada dirimu, Yani. Kamu berharga, Yani. Ini tadi ketemu saya saat usia 29 hari. Saat itu saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Sampai akhirnya suami saya ada berpulang duluan dari saya. Saya perlu mengapresiasikan cinta untuk diri saya. Terakhir saya terharu lagi kecil. Terima kasih di sini. Semoga saya bisa menjadi diri saya yang baru saat ini. Oke, sahabat, silakan kalau ada yang mendaftar bisa hubungi Bu Ati di 0851 0543 atau 0330. Sahabat Oke, gitu. Terima kasih Pak Jarot waktunya. Oke, ya, terima kasih Bu Sinta. Ya, teman-teman, kita akhirin Zoom kita malam hari ini. Ya, nanti info tertulis mengenai camp yang tadi di videonya diputer akan dipost ulang di WA Group ya. Mengenai camp itu tiap bulan kok. Misalnya, aduh yang Januari ini ada Imlek, ada libur ini, libur itu pergi. Ya tiap tiap bulan ada, tapi kalau makin cepat ya makin bagus ya. Nanti info lengkap camp ada di WA Group. Yang belum ada di WA Group PHS ya bisa gabung ya. Japri saya seperti yang saya tulis nomor WA saya di chat tadi ya. Itu kita WA Group belajar olah nafas dan praktek setiap hari itu gratis ya. Pagi jam 5.30 sampai jam 6.30 itu praktek bersama olah nafas 1 jam. Lalu 6.30 sampai jam 7 itu tanya jawab. Jadi setiap hari saya jawab pertanyaan pagi setiap hari ya seperti ini. Nanya apa aja kita jawab terus sudah 4 tahun. Senin sampai Jumat kita selalu ada Zoom dan tanya jawab. Dulu ikut Zoom saya itu untuk dapat link Zoom-nya ikut 1 bulan 1 juta. Bulan depan ganti lagi linknya. Sekarang linknya nggak pernah ganti. Yang untuk Zoom malam ini itu juga yang untuk besok pagi jam 5.30. Itu linknya nggak pernah berubah udah 3 tahun lebih ya. Jadi semua acara saya ya link Zoom-nya itu aja udah. Itu dibikin bisa looping terus gitu ya. Oke, selamat malam. Sedikit satu lagi Pak, Ya. sedikit. Jadi kalau supaya nyatu ya di apa kalau Anda mendengarkan Pak Dokter ini awet muda itu beliau menerapkan 12 protokol kesehatan untuk cancer misalkan nanti ada protokol untuk autoimun, ada protokol untuk apa diabetes, hipertensi itu dia sudah membuat protokol-protokol seperti itu dan ternyata ya 90% apa yang dia utarakan di protokol-protokol itu ternyata sudah kita aplikasikan sahabat di camp ini gitu. Jadi Anda akan punya gambaran bagaimana sih kalau Anda sakit seperti itu atau cancer atau diabetes, hipertensi, autoimun, gimana sih ngejalanin hidup supaya sehat gitu itu uh, prototipenya ada di camp gitu sahabat. Oke, terima kasih sahabat. Selamat tidur, selamat berbahagia. Jangan lupa berdoa dan berbahagia terus. I love you. Oke, terima kasih semuanya. Malam Pak Selamat Jarod, terima malam. kasih. Sampai jumpa besok pagi 5.30 bagi yang mau gabung Baik. nafas bersama dan tanya jawab dengan saya ya. Oke, selamat malam. Besok jadi kan Pak tanggal 23 Ya, MMC? besok Iya. jam 9. Saya udah 9.15 lah, saya udah di Inews ya. Sama Oke. ketemu Ya, Pak Wisnu juga. kasih. Oke, mari semuanya. Dadah semuanya. Tuhan berkati.